Siapa yang tidak suka nongkrong sambil makan makanan ringan bersama teman di warung kopi? Di sini saya juga sangat menyukai makanan ringan, terutama yang ini. Namanya coxinha. Selain rasanya gurih, makanan khas Brazil ini sangat populer di warung-warung kopi. Biasanya dinikmati ketika sore hari dengan secangkir kopi. Sore hari itu saya sedang menikmati pesanan saya. Di sana saya mendengar seorang di sebelah saya mengatakan bahwa 10 tahun lalu di Brasil digegerkan oleh seseorang yang mengolah makanan ringan ini dengan daging manusia. Karena saat itu posisi saya sedang menikmati pesanan saya, seketika saya berdiri dan langsung bergegas pulang untuk melakukan research tentang kasus tersebut. Dan hari ini saya akan berbagi kasus yang baru saya temukan melalui research kemarin kepada Anda. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Sebuah kasus Kani di kota Garanhuns, Provinsi Pernambuco dikenal sebagai geng trio, yang dimana geng ini dibentuk oleh 3 orang, yaitu George, Isabel, dan Bruna. Mereka ini dihukum karena memotong-motong, memakan dan menjual daging manusia dalam hidangan makanan ringan di daerah kota Garanhuns, Pernambuco di negara Brazil. Tinggal di kota Garanhuns yang berpopulasi tidak begitu banyak, ketiga orang ini, George, Isabel, dan Bruna, mereka menjalin hubungan cinta segitiga. Mereka ini adalah bagian dari sekte yang disebut kartel. Menurut mereka, sekte ini bertujuan untuk memurnikan dunia dan mengendalikan populasi manusia. Maka makan daging manusia akan menjadi bagian dari proses pemurnian tersebut. George mengatakan bahwa setiap kematian akan setara dengan satu aspek, yaitu udara, tanah, air, dan api. Oleh karena itu, mereka akan mengakhiri siklus sekte tersebut dengan cara menjadi Kani. Karena portal menuju akses ke surga akan terbuka jika mereka melakukan ritual tersebut. Korbannya pasti sudah mereka pilih, tetapi harus ditangkap terlebih dahulu. Bukan karena sukarela. Korban pertama yang mereka tangkap adalah seorang wanita yang bernama Jessica pada tahun 2008. Korban ini memiliki nama lengkap Jessica Camila da Silva Pereira yang dibunuh pada tanggal 26 Mei tahun 2008 di Loteamento Boa Fe nomor 1, Bairro de Rio Doce. Jessica adalah seorang tunawisma, dan awalnya dia ini diundang oleh Isabel untuk tinggal bersama ketiganya. Saat itu Jessica berusia 17 tahun dan ia memiliki seorang putri berusia 1 tahun. George dan cinta segitiganya ini, mereka sama-sama tidak memiliki anak. Dan mereka berencana untuk menjaga anak Jessica itu setelah ibunya. Maka Bruna meminta kepada Jessica untuk menyerahkan akte kelahiran anaknya dan mengganti nama ibunya Jessica menjadi nama Bruna dalam sertifikat tersebut. Pada saat itu Jessica tidak mengetahui rencana apa yang akan mereka lakukan terhadap sertifikat itu. Tetapi yang jelas Jessica memberikan dan menyerahkan akte kelahiran anaknya. Setelah kurang lebih 4 bulan Jessica dan anaknya tinggal bersama keluarga mereka, Jessica memutuskan untuk keluar dan mencari tempat tinggal sendiri. Nah, di momen itu, George dan kedua wanita menghadang Jessica dengan George memegang kedua tangannya dan Isabel menahan kakinya. Lalu Jessica ini dilumpuhkan di kamar mandi mereka dan Bruna mengambil pisau dapur dan kemudian lehernya Jessica. Setelah mereka yakin bahwa darah Jessica telah keluar,
dan tubuhnya ini dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan merebusnya satu persatu. Setelah dibersihkan dagingnya, lalu mereka pisahkan sesuai dengan keyakinan mereka, di mana mereka anggap sebagai simbol, yaitu kakinya menyimbolkan api dan tanah, sedang kedua lengannya menyimbolkan air dan udara, dan kepalanya itu menyimbolkan sebagai Tuhan. Menurut informasi, bagian tubuh itu dikuburkan di tengah ruangan rumah tersebut, di mana tempat itu dianggap paling suci oleh mereka. Sedang bagian kulit dan yang lainnya disimpan di lemari es. Keesokan harinya sebagian potongan itu dimasak dan dimakan dengan cara dibakar, dan setelah itu mereka bumbui sesuai dengan selera mereka. Anak Jessica pada saat itu juga memakan daging ibunya sendiri. Sisa dari tubuh Jessica yang dianggap tidak bisa dimakan, mereka kubur dengan diberi tanda salib di belakang rumah mereka. Beberapa sisa potongan tubuh ditemukan di tanah dan di tembok sebelum akhirnya mereka pindah ke kota Conde di Paraiba. Korban kedua dan ketiga ini bernama Giselle dan Alessandra pada tahun 2012. Giselle Helena da Silva, ia berusia 31 tahun dan menghilang pada Februari 2012. Dan korban berikutnya yang bernama Alessandra da Silva Falco, berusia 20 tahun, menghilang pada tanggal 15 Maret tahun 2012. Mereka ini sama-sama diundang ke rumahnya dan dieksekusi, dan daging dari keduanya ini setelah dilakukan ritual seperti korban sebelumnya, kali ini bagian dari bokong dan paha digunakan untuk membuat makanan ringan yang gurih seperti pie, pastel, dan salah satu yang saya makan tersebut yang disebut kosinya, dan dijual kepada penduduk di sekitar Garanyuns. Toko makanan ringan ini menurut informasi pembelinya sampai antri untuk mencicipi makanan buatan mereka. Dan warga di kota sana melaporkan bahwa mereka mengira itu adalah daging ayam. Karena pada dasarnya makanan ringan, kosinya, dan pastel dan sebagainya ini terbuat dari daging ayam. Sementara beberapa klien yang membeli makanan itu mengatakan rasanya lebih enak dan gurih. Tetapi yang lain mengklaim bahwa makanan terlihat terlalu asin dan warna dagingnya ini terlalu pucat, tidak seperti daging ayam pada normalnya. Pada tanggal 9 April tahun 2012, surat perintah penangkapan preventif diberikan terhadap ketiganya. Selain surat perintah penggeledahan dan penyitaan di kediaman mereka, karena ada kecurigaan bahwa Giselle dan Alessandra berada di rumah mereka. Sebagai delegasi Wesley Fernando yang bertanggung jawab atas kasus ini, ia menjelaskan ketika korban pertama menghilang, keluarganya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan orang, dan kami membuka prosedur untuk menyelidiki kasus tersebut. Pada pertengahan Maret kami memiliki beberapa petunjuk atas keberadaannya. Sampai pada suatu hari, tagihan kartu kredit si korban tiba di rumah keluarganya, di mana beberapa pembelian dilakukan melalui kartu kredit tersebut di sekitaran kota Garanyuns. Lalu polisi pergi ke toko dan memeriksa sirkuit keamanan internal yang mereka miliki di dalam toko-toko tersebut. Dan di sana mereka berhasil mengidentifikasi orang-orang yang melakukan pembelian dengan kartu korban tersebut. Pada pagi hari tanggal 11 April tahun 2012, mayat ditemukan terkubur di halaman belakang rumah mereka. Putri Jessica yang saat itu sudah berusia 5 tahun dan masih tinggal bersama ketiganya, itu adalah kunci untuk menemukan mayat kedua korban. Anak itu menceritakan kurang lebihnya kejahatan dan kelakuan yang dilakukan oleh ketiga anggota keluarga tersebut di rumah mereka. Setelah itu ketiga pelaku yaitu George, Isabel, dan Bruna dibawa ke kantor polisi.
Salah satu tersangka mengaku dan menunjukkan di mana mayat-mayat itu berada. Dalam interogasi, salah satu pelaku yang bernama Bruna menjelaskan bagaimana dan diapakan tubuh para korban tersebut. Masyarakat yang mendengar berita tertangkapnya pelaku dan kejahatan yang mereka lakukan, dalam satu hari rumah tersebut dirusak dan kemudian dibakar oleh warga Garanyuns yang geram dengan kasus yang mereka lakukan. Fakta ini tidak menghalangi penyelidikan. Karena polisi telah menemukan akte kelahiran anak tersebut, dan salah satu tersangka berasumsi bahwa dia menggunakan nama ibu anak itu dan mengatakan bahwa gadis itu adalah anak kandungnya, di mana anak itu sekarang dirawat oleh Dewan Perwakilan Kota tersebut. Hari pertama dari 2 hari persidangan pada tahun 2014, saat ketiganya tiba di Forum Olinda, dan mereka ini saling menuduh satu sama lainnya selama di posisi. Mereka menceritakan detail mengerikan dari tindakan tersebut dan salah satu terdakwa yang bernama Bruna mengatakan bahwa itu hanya permainan yang mematikan. Ketika ia menggambarkan pembunuhan dari salah satu korban, terdakwa itu menyatakan bahwa dia memakan daging wanita itu karena ritual dan keyakinan yang mereka anggap itu benar. Pada tahun 2014, para pembunuh divonis lebih dari 20 tahun. Tetapi juri populer pada tahun 2018 menyatakan hukuman akhir pada George dan Bruna. Mereka dijatuhi hukuman 71 tahun penjara dan Isabel dihukum 68 tahun penjara. Menurut Sekretariat Pelaksana Resosialisasi, ketiganya masih menjalani hukuman secara tertutup. Isabel dan Bruna berada di koloni penjara wanita yang bernama Bauki, sementara George berada di lembaga permasyarakatan yang bernama Baheto Completo di Itamaraka. Pada tahun 2019, pengadilan memerintahkan peningkatan hukuman kepada ketiganya sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan pada tahun 2008 kepada korban yang bernama Jessica. George kemudian menjalani hukuman 27 tahun penjara serta 1,5 tahun dalam penahanan. Sedangkan Isabel dan Bruna menerima hukuman 24 tahun penjara selain menjalani 1 tahun penahanan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.